Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Budi Santoso. Channelnya Solution dan Religi. Ya, saya menggunakan kopiah. Ada saja di belakang karena baru saja saya sholat isya ya. Di tutorial kali ini saya akan mentutorialkan ya bagaimana ini ya bagi para pengusaha penggilingan padi yang ingin memajukan usahanya dengan cara berjualan beras ya. Saya akan tutorialkan dari cara kita memilih gabah yang bagus itu gimana, jenis gabah itu gimana, dan cara menggilingnya kayak mana, ya kan? Sebagaimana kita tahu bahwa jenis-jenis gabah ini ada bermacam-macam ya, ada gabah ini, gabah ini, gabah ini, gabah itu. Masalah di tempat saya ada kurang lebih ada 9 jenis gabah ya, yang umum. Ya. Dan nggak semua petani nih yang menjual gabah tempat kita. Ya contoh kecil yang menjual gabahnya di tempat saya ini ya, yang ini nggak semua orang itu artinya jujur, artinya kadang-kadang kalau saya pun membeli gabah dari bapak ini misalnya kan, kadang-kadang itu kelihatannya bersih tapi giliran dibuka itu tengahnya kotor gitu kan. Dan saya kan memberikan tips ya cara mengantisipasinya itu gimana. Nah, tonton terus video ini. Ya langsung saja. Ini ada 5 sampel ya, ada 5 jenis padi yang ya ini masing-masing ini punya karakter sendiri-sendiri. Ya mungkin teman-teman atau para pengusaha penggilingan padi yang buka channel ini ya bukan bermaksud menggurui ya. Ini apa istilahnya ya sekedar bagi-bagi ilmu. Di tempat teman-teman ya mungkin jenis padinya pun lain-lain ya, dan masing-masing padi itu masing-masing benih, masing-masing jenis bibit itu punya karakter yang sendiri-sendiri. Dari 5 jenis padi ini saya anggaplah nih paling pinggir dulu. Ini adalah jenis padi kalau tempat saya bilang ini jenis Merauke ya. Ini coba tengok nih. Nah, bulirnya kalau Merauke ini bulirnya nggak terlalu panjang ya. Kalau dibandingkan dengan yang ini nih, yang ini, ya kan? Nanti teman-teman praktekkan nanti di rumah coba perbedaan itu. Ya memang nggak begitu mencolok, tapi memang ada perbedaan. Ini jenis Merauke. Ya. Ini jenis berasnya ini ya lumayan apa itu pulen ini juga nih, ini pulen. Nah ini jenis berasnya ini bersih. Nah ini bagus juga, ini lumayan pulen, tapi untuk harganya di bawah yang ini, di bawah yang ini nih, ini jenis 64 ini yang ini, ya kan. Terus yang selanjutnya ini ada beras wangi ya. Ada beras wangi. Ini. Beras wangi ini ciri khususnya dia itu bulirnya pendek dan bulat ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bulat-bulat. Ini berasnya. Jadi kalau sampai selebnya itu sampai RPM-nya terlalu tinggi, ini rawan pecah untuk jenis ini ya. Ya. Nah, ini kelemahannya ini nasinya itu ya memang pulen, cuma dia gampang basi kalau jenis ini nih. Terus ini wangi, namanya aja beras wangi kan. Nah ini itu beras wangi. Yang ketiga, ini ada jenis padi Brekele, kalau tempat saya ini Brekele namanya ini. Ini sekilas kayak jenis padi pendek ini.
yang batang pendek. Ini cuma nanti kalau udah jadi beras kayak gini, ini seperti ini, ya kan? Ini nggak terlalu, kalau berasnya itu nggak bisa kilap ya, walaupun disosok, walaupun dipoles 2 kali, ini nggak bisa kilap kalau jenis brekele ini. Entah apa salahnya apa di ini ya, ini dinamakan brekele. Ya, ini jenis beras ini nggak apa ya, ini jadi brekele ini nggak pulen nih berasnya ini, nasinya nggak pulen. Ya ini banyak banyak di apa ya, maksudnya banyak yang nggak seneng nih jenis ini. Cuma dia untuk jenis kilonya ini besar. Ini sama-sama anggaplah satu karung Polska itu, kalau yang 64 ini anggaplah sekarung itu yang Polska itu anggaplah 35 36 kilo ya. Tapi kalau jenisnya yang berikel ini bisa tembus 40 yang ini. Memang agak berat ini untuk jenis yang ini. Yang nomor 4 ini adalah ini ya, yang padi jenis unggul ini. Ini sekelas, ya ini padi pendek, padi pendek. Ini jenis 64. Nah, ini 64 ini berasnya bagus. Bulirnya tutuh dan panjang macam ini. Ini berasnya 1 bulan. Ini yang paling dicari ini kalau untuk Jawa Tengah ini termasuk nomor 1 jenis 64 ini. Yang kelima, ini ada rojo lele. Kalau rojo lele ini jenis apa ya? Gabahnya ini kalau secara fisik dia ini lebih kecil, gabahnya ini lebih kecil dari 64 ini. Ini seperti ini nih. Memang nggak, kalau lewat kamera ini nggak begitu nampak. Rojo ini termasuk, ini masuk beras super juga ini. Ini berasnya bagus. Nah, ini berasnya bagus, budirnya panjang-panjang. Terus waktu untuk proses apa ya, proses pemolesannya ini nggak kuat-kuat. Ini sama rojol ini sama napat ini. Ini karena masuk beras super ini. Ini cara prosesnya gampang ini. Terus ini karakternya, ini jenis 64 ini dan rojol lele ini. Ini kulitnya ini sangat tipis. Beda sama yang ini brekele ini. Yang ini kulitnya ini kulitnya tebal. Ini untuk pecah kulitnya agak lumayan susah kalau yang ini. Nah, terus ada lagi gabah yang jenis, mungkin teman-teman pernah dengar ya, untuk gabah jenis patah leher. Ini termasuk patah leher juga yang ini nih. Ini patah leher. Berasnya macam ini. Ciri-ciri patah leher itu berasnya, kalau kawan jangan sampai teman-teman ini nanti salah beli gabah ya. Cirinya itu gabahnya itu enteng. Itu sangat ringan. Ini. Patah leher ini banyak yang kopong ini nih. Isinya cuma setengah-tengah dan putih. Ini. Ini banyak yang kopong tengah ini. Ya kan? Terus berasnya yang kopong-kopong tadi, ini jadinya warnanya nggak bisa mengkilap ya. Intinya tuh macam ini. Nah, coba sambilkan yang rojo lele ini. Ini. Ada yang putih-putih ini nih. Ini putih ini jenis apa ini? Ini kalau patah leher ini banyak sekali ini ya. Kalau yang ini kilap nih beras murninya. Kalau jadi patah lehernya yang ini. Nah, nanti jangan, maksudnya teman-teman jangan sampai pas lagi beli gabahnya jangan sampai salah. Nanti yang punya bilang apa gabah bagus ternyata patah leher, nanti merugi itu nanti. Dari sekilas tadi mungkin teman-teman bisa membedakan ya antara jenis padi ini kan macam-macam ini kan. Maksudnya ya harapan saya nanti teman-teman itu jangan sampai ketipu waktu beli gabah ya, atau beli padi dari petani itu. Masalahnya gini, kadang-kadang banyak petani itu nakal. Artinya beras itu, gabah itu dari kan beli gabah kalau dari orang itu kan seperti apa ya, beli kucing dalam karung. Gak mungkin itu
itu karung itu kita buka lalu kita keluarkan barangnya, nggak mungkin. Padahal dalam gabah itu kan ya ada sih kadang-kadang itu ada apa itu petani atau penjualnya itu yang menjual ke tempat kita itu memang ada yang jujur. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada itu penjual padinya itu ke kita itu ada yang curang itu kan. Tapi satu sisi kita nggak boleh sudon sama mereka. Istilahnya kalau memang cocok kita beli, ya kalau nggak ya enggak kan itu kan. Nah, untuk pertama kita harus untuk berjualan apa ya beras ya. Kalau kita melakukan usaha penggilingan padi untuk meningkatkan dari omset pendapatan kita, memang kita harus berjualan beras seperti ini kan gitu kan. Dan agar tidak merugi, kita harus pandai-pandai apa ya membedakan jenis gabah itu sendiri, karakternya kayak mana, ya kan? Tadi udah saya jelaskan satu persatu. Untuk yang inilah, ini yang paling rawan ini berikele, yang jadi berikele yang ini. Ini untuk berikele ini jangan sampai RPM-nya itu terlalu tinggi. Anggaplah nih rojo lele sama 4 ini kuat. RPM standar yang digunakan itu berapa? Ini berapa itu kan? Anggaplah 3/4 gasnya itu kan. Untuk jenis diesel apalah terserah. Misalnya ini anggaplah gas 3/4. Untuk jenis brekele sama beras wangi ini gasnya diturunkan. Sama satu lagi untuk jenis gabah jenis padi ini ya. Ketan ini sama karakternya seperti ini, yang dua ini. Beras wangi sama yang brekele ini. Masalahnya ketan ini sangat rawan terhadap pecah ya. Masalahnya ketan itu lunak. Jadi kadang-kadang baru di PK aja udah pecah kan. Dan nanti ya cara mengantisipasinya seperti itu. Gas standarnya itu seberapa nanti diturunkan sedikit untuk jenis brekele, beras wangi, Merauke dan untuk jenis ketan itu tadi. Selanjutnya bagaimana cara mengantisipasi agar kita tidak tertipu ya. Waktu beli gabah dari petani itu gimana caranya mengantisipasinya? Untuk satu karung jenis karung Ponska ya standar ini yang ukuran karung Ponska itu karung pupuk ya, pupuk Ponska itu misalnya nih kawan pegang nih untuk kisaran kadang-kadang kan kita beli tempat orang itu kan nggak tahu ini kilonya berapa, tapi kita harus menentukan harga kan. Coba kalau dipegang kira-kira kalau satu karung Ponska untuk jenis 64 ini ya, jenis 64 itu kalau sampai kurang dari 35 kilo itu jangan dibeli, pasti nanti merugi. Masalah satu karung Ponska itu tuh jenis 64 dan rojo lele dan brekele ini yang 3 ini kan. Masalahnya prioritas untuk jualan beras itu pasti dicari 3 ini. Ya kan? Untuk jenis brekele sama beras wangi rata-rata orang nggak suka. Nah, coba yang ini yang untuk jenis 2 aja lah. Nah, mungkin jenis padi pendek 64 sama rojo lele ini. Coba kalau teman-teman pegang itu satu karungnya itu kalau tiba di rumah atau kisaran, kalau sampai 35 kilo jangan dibeli. Itu pasti nanti merugi. Masalahnya satu apa ya? Untuk setiap satu kintal itu minim-minim kalau kita beli itu anggaplah gabah itu 4.800 misal. Dan kita jual berasnya itu sekitar 9.000. Itu kalau sampai kurang dari 20 kg pasti merugi. Dan untuk jenis 35 kilo tiap 35 gabah ini harus 20 lebih. 21 atau 22 gitu kan. Kalau cuma tiap misalnya nih tiap 100 kilo ini dari jenis gabah ini cuma jadi 58 itu misalnya, itu pasti merugi. Ya kan? Itu minim-minim ya paling tidak tiap satu kintal gabah itu harus jadi 61, minim-minim 61 baru nanti untung, ya kan? Itu sebenarnya kalau 61, 62 itu udah untung, belum lagi keuntungan dari dedaknya kan. Oke. Terus untuk selanjutnya untuk cari pangsa pasar yang baik untuk jualan besar ini, untuk jualan beras ini ya. Ini jadi jual ecer kan menurut saran saya ya, mending
dikemas satu karung atau tiap 20 kilo apa 30 kilo apa yang 40 kilo itu kan. Masalah gini, kalau ngecer nanti kembalinya modal nanti terlalu lama, ya kan? Anggaplah mungkin kalau kita ngecer itu mungkin ketemu harga 900 sampai 9.000. 900 perak sampai 1.000 kilo. 1.000 perak per kilo, 1.000 rupiah per kilo maksudnya. Ya, tapi kita ngecer itu untuk menghabiskan 1 ton gabah itu lama kalau ngecer itu. Mending teman-teman itu nanti kemas 10 apa 20 kilo itu kan nanti dijual per karung, ya kan? Nah, dengan keuntungan ya mungkin ketemunya paling sekitar 500 perak, 500 rupiah per kilo itu. Tapi kan 500 itu nanti 500 kali berapa kintal, berapa ton kita menjual itu kan. Itu saran saya, kalau ngecer itu nanti terlalu lama, walaupun keuntungan per kilonya itu nanti lebih banyak. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan untuk saran ya kan, apabila mungkin kalau ada saran atau kritiknya mohon disampaikan di kolom komentar. Saya juga ya kita ya sama-sama kita pembelajaran di masuk dunia ini ya, dunia apa mesin penggilingan padi ini. Saya juga masih belajar ya. Mungkin kalau ada teman-teman atau mengkritik kurang lebihnya ya tolong diisi di kolom komentarnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.